live yang sebelumnya itu temanya beda dengan hari ini. Nah sebelumnya saya sama dokter itu pernah live tentang mesolipo. Nah untuk tema hari ini temanya apa dok? Membentuk dan mengencangkan tubuh dengan radiofrekuensi. Betul sekali. Nah ya, jadi untuk teman-teman yang penasaran apa sih tema kita hari ini, stay tune terus di IG Layar Scar Clinic dan jangan lupa untuk follow IG-nya kita karena kita punya informasi lebih banyak. Ya, pantau terus ya. Iya betul. Nah, SK Klinik ini telah dipercaya sebagai klinik kecantikan yang untuk mengatasi permasalahan kulit dan juga tubuh pada kita. Nah, salah satunya adalah perawatan radiofrekuensi ya dok. Ya, nah, benar. mungkin masih ada beberapa orang yang nggak tahu perawatan radiofrekuensi itu apa. Dokter bisa jelasin? Ya, jadi perawatan radiofrekuensi adalah perawatan kecantikan yang menggunakan gelombang tertentu yang fungsinya untuk merangsang produksi kolagen dan juga untuk mengkontraksikan kolagen sehingga dia dapat mengencangkan tubuh, mengurangi kerutan yang ada di wajah dan bisa membentuk kontur tubuh. Nah betul sekali. Nah tadi dokter juga udah bilang bisa untuk muka ya. Jadi RF itu gak selalu bisa untuk tubuh, muka juga bisa. Nah bagiannya apa aja dok? Banyak banget nih. Misalnya teman-teman yang punya kendala dengan yang bagian lengan yang kendur ataupun besar itu bisa dibantu kencangkan dengan radiofrekuensi. Bukan cuma lengan tapi juga bisa bagian perut ataupun bagian bokong, bagian dada ataupun wajah. Biasanya kalau usia 40 tahun ke atas kan kasarnya itu ya? udah mulai mengendur. Jadi kita rutin radiofrekuensi yang fungsi untuk mengembalikan kekencangan wajah. Jadi terlihat lebih muda lagi. Nah, iya betul sekali. Nah, manfaat selain mengencangkan itu apa aja dok? Selain itu. Kalau RF cara kerjanya dia menghasilkan energi tertentu yang menghasilkan panas sehingga dapat menstimulasi kolagen untuk berkontraksi. Jadi dengan adanya kontraksi dari kolagen, kulit juga lebih elastis, lebih kencang dan mengurangi kerutan yang ada di wajah. Dan juga jika rutin digunakan, frekuensi yang ada, gelombang yang ada ini itu mampu untuk menghancurkan lemak. Jadi pada lemak-lemak tubuh yang membandel, rutin gunain radiofrekuensi itu bisa bantu untuk menghancurkan lapisan lemak yang tadi Nah, tidak kalau diinginkan. zaman sekarang kalau misalkan kulitnya kendur atau apa itu gak usah takut lagi ya karena segala treatment sudah ada apalagi di SK Klinik, betul? Iya, betul sekali. Nah, bagaimana cara kerjanya RF ini, mekanismenya dok? Ya, jadi cara kerja RF yang menggunakan gelombang tertentu yang nanti akan diaplikasikan ke kulit dengan aplikator yang akan menghasilkan energi panas. Energi panas ini itu dapat merangsang produksi kolagen dan berkontraksi sehingga menyebabkan kekencangan kulit yang bertambah. Dan juga hasilnya setelah ini nih kak, itu dapat mengencangkan kulit, mengurangi kerutan yang ada di lapisan kulit tertentu, misalnya di wajah ataupun di daerah lainnya, dan juga dapat membentuk kontur dari tubuh tersebut. Nah, waktu saya pertama kali ngerjain ini saya memang kayak ngerasa banget ya sama khasiatnya itu. Karena kenapa? Pada saat pengerjaannya itu saya ngerasa kayak agak panas, tapi gak terlalu panas, hangat aja. Nah, lama-kelamaan kayak ya udah enak gitu. Awalnya memang agak geli ya kalau memang orang yang gak tahan geli kayak saya. Nah, setelah itu ada dibikin pengukuran gitu before sama afternya. Nah, untuk before sama afternya itu bisa dilihat nextnya. Nah, untuk before afternya itu kayak dia punya hasil itu signifikan, langsung secara instan itu udah ada kelihatan. Dari situ bisa dilihat kalau lingkar perut saya itu kemarin 99 cm ya. Ini berkurang jadi 97 di hari yang sama setelah saya mengerjakan ini. Ya, jadi untuk SK lovers yang penasaran mengenai radiofrekuensi, hasilnya radiofrekuensi ini instan. Tetapi untuk hasil yang lebih permanen itu mesti diulangi tuh kak. Kita anjurkannya setiap 1 minggu sekali. Jadi untuk SK lovers jangan takut untuk melakukan radiofrekuensi karena dia tidak nyeri, namun selama pengerjaan bisa terasa hangat yang seperti tadi Kak Sherly sebutkan. Nah setelah itu kan ada kayak dia paling terakhirnya itu kayak ada suction gitu ya. Dia sedot-sedot. Nah seperti yang ini disedot-sedot perut saya. Nah ini gunanya untuk apa dok? Ya, jadi ini cara pengerjaannya. Pertama kita aplikasikan dahulu gelnya. Setelah itu menggunakan aplikator dari radiofrekuensi itu akan menghasilkan gelombang energi tertentu. Nanti diaplikasikannya dari arah luar ke daerah dalam. Nah, setelah mendapatkan hasil ataupun hangat yang kita tujukan, itu cukup pengerjaannya lebih kurang 30-40 menit tergantung dari lokasinya. Nanti hasilnya akan langsung
langsung terlihat di hari yang bersamaan. Dan jangan lupa untuk rutin lakukan radio frekuensi agar hasilnya lebih maksimal. Tapi selain radio frekuensi itu kan kita tetap harus menjaga ya, Betul menjaga sekali. makanan, gak semuanya dibilang bisa langsung gitu ya. Nah, bisa dilihat ini seperti saya yang kerjain kemarin, itu dia dibikinnya dari bagian pinggang ke lapisan tengahnya. Iya, ke lapisan tengahnya. Itu gunanya untuk apa, Dok? Itu untuk mengantarkan energi dari radio frekuensinya tadi. Jadi dengan adanya energi yang diantarkan itu dapat merangsang produksi kolagen, dan kolagen juga berkontraksi sehingga terjadilah pengencangan dari lapisan kulitnya, Kak Sherly. Oh gitu, jadi itu step by step ya, dari Iya. pinggang ke tengah, habis itu nanti ada circular gitu Iya, ada gerakan-gerakan khususnya. Nah setelah itu barulah gelnya dibersihkan. Lalu yang paling terakhirnya itu kayak ada sudut-sudut itu untuk sebagai apa? Itu supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi merangsang untuk penghancuran lapisan lemak di area tersebut. Oh gitu. Nah ini kemarin saya ngerjain mesolipo ya, Dok. Nah saya pernah denger nih liposuction sama mesolipo. Seperti yang kita kemarin pernah bahas itu, mesolipo sama liposuction itu apa? Karena gak semua orang kemarin pernah nonton ya. Mungkin dokter bisa jelasin. Pada video ini adalah tindakan dari mesolipo injection atau penyuntikan. Jadi kita menggunakan zat khusus, terutama L-carnitin, yang fungsinya untuk meningkatkan metabolisme penghancuran lapisan lemak pada area yang disuntikan. Jadi lapisan lemak akan dihancur dan dikeluarkan melalui urin, feses ataupun keringat. Nah bedanya dengan liposuction, ini adalah tindakan bedah. Pertama pasiennya itu dianestesi, baru menggunakan alat khusus menghancurkan lapisan lemak pada daerah yang dituju, kemudian disedot. Gitu. Bisa lihat ya. Ini saya dengar ini bahaya banget ya, Dok. Iya. Sangat-sangat bahaya. Semua tindakan pasti ada resikonya. Dibandingkan injection mesolipo, tentunya tindakan bedah resikonya juga lebih besar karena membutuhkan waktu pemulihan. Ini bisa aja sekitaran 1 bulan, 2 bulan itu masih terasa nyeri. Jadi mesti tetap hati-hati karena resiko perdarahan juga ada. Dan juga setiap tindakan liposuction ataupun tindakan yang untuk menghancurkan lemak lainnya, makan kita harus tetap dijaga. Karena kalau misalnya liposuction emang hasilnya langsung terlihat instan, langsung hancur lemaknya. Tapi kalau misalnya makannya nggak dijaga, itu bisa terjadi pembentukan lemak yang baru. Jadi kan capek ya gitu ya, Kak. Iya betul. Iya betul. Makanya itu juga saya dengar-dengar ini kalau mau lipo itu kayak harus gak boleh jalan selama 2 minggu, harus diperban tubuhnya. Iya, soalnya itu rasanya tidak begitu nyaman. Jadi emang butuh waktu recovery. Ya aktivitas kita pun sedikit terhambat. Berbeda dengan radiofrekuensi ataupun injeksi mesolipo, itu bisa setelahnya melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Tapi kemarin saya ngerjain RF itu ya, rasanya kayak gak ada sakit sama sekali, tapi memang awalnya memang agak gatal gitu sih, Dok. Ya itu penyesuaian. Iya penyesuaian. Lalu lama-lama ya udah agak santai karena ya udah biasa ya, Dok. Dia menghantarkan panasnya itu. Tapi kemarin juga saya lihat kayak agak basah-basah gitu deh dia punya aplikatornya itu. Apakah itu lemak saya yang keluar? Bukan. Jadi kan sewaktu sebelum pengerjaan kan diberikan lapisan gel. Jadi ya yang basah itu karena gelnya tadi. Oh saya kira lemak saya langsung keluar. Oh enggak, itu nanti mungkin dikeluarkan melalui sistem metabolismenya. Nah, untuk teman-teman yang setelah melakukan radiofrekuensi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, itu tidak terasa nyeri. Namun selama pengerjaan bisa saja terasa hangat. Nah, setelah pengerjaan bisa juga terlihat adanya kemerahan pada kulit tertentu yang nantinya akan menghilang dalam hitungan jam. Jadi jangan takut, bisa konsultasikan dulu kepada dokternya treatment apa sih yang paling cocok untuk keluhan yang teman-teman alami. Gitu ya. Nah, kemarin juga saya kemarin habis ngerjain itu pakai celana juga agak longgar. Iya. Biasa kan saya pakai celana high waist ya, biasa kayak ketat banget, bega banget, gak enak gitu. Setelah mengerjakan RF, memang terasa lebih longgar. Terus beberapa teman saya juga bilang, kok kamu bajunya agak longgaran gitu ya. Tapi itu perasaan saya aja. Temennya sampai ngecek ya? Oh iya sampai ngecek. Nggak lepas itu baru meet up juga sih. Dia udah lama gak ketemu sama saya. Ini selama saya mengerjakan mesolipo dengan RF juga, berat badan saya turun. Turunnya sekitar
Kemarin 91 ya, sekarang 88. Selamat ya Kak Yeah. Sally. Semoga dengan rutin treatment yang Kak Sally lakukan itu hasil yang kita mau itu lebih cepat tercapainya. Yeah. Tapi tetap jangan lupa untuk teman-teman SK lovers yang ingin menurunkan berat badan, tetap diawali dengan pola hidupnya. Makan juga makan yang sehat, hindari makan yang tinggi karbohidrat ataupun gula, perbanyak makan sayur-sayur dan buah-buahan yang fungsinya untuk supaya lambungnya lebih lama laparnya. Jadi nggak bikin ngemil terus gitu. Dan jangan lupa untuk tetap berolahraga, misalnya aja jalan, jogging atau maraton 2-3 kali seminggunya selama 30 menit itu udah cukup sangat membantu. Oh ya Dok, ini ada satu pertanyaan lagi. Kalau misalkan ibu habis melahirkan, bisa gak ngerjain RF? Menyusui? Oh, gak Ya. boleh. Maksudnya dia sedang menyusui atau tidak? Sedang menyusui, boleh atau tidak? Nah, kalau untuk ibu menyusui, kalau misalnya nggak ada kendala, misalnya produksi ataupun produksi ASI-nya tidak bermasalah, ataupun tidak sedang ada infeksi di payudara atau infeksi pada tubuhnya sendiri, itu melakukan radiofrekuensi aman, kecuali pada ibu hamil aja. Jadi walaupun sedang menyusui, nggak perlu takut untuk melakukan radiofrekuensi karena kerjanya hanya ada di daerah yang diterapi saja, jadi nggak nyebar tubuh kemana-mana. Gelombang panasnya juga hanya di daerah yang diterapi, jadi nggak akan memberikan efek yang tidak baik pada ASI-nya. Oh gitu. Tapi untuk yang payudaranya kendur juga bisa melakukan RF ya? Iya, tapi asalkan dia tidak sedang menyusui. Jadi kalau misalnya sedang menyusui ataupun sedang hamil, untuk RF harus konsultasikan dahulu pada dokternya. Ada yang untuk mengencangkan payudara juga bisa, tapi gitu cek, tidak sedang menyusui. Ah iya, betul. Nah, jadi selain bisa di bagian tubuh, di wajah, ini di bagian payudara sama bokong juga bisa ya. Jadi bisa. kalau lifting itu gak cuma ada filler, Iya. gak cuma ada operasi, tapi bisa dilakukan dengan RF juga. Betul Dok? Betul sekali, karena tindakan radiofrekuensi ini bukan tindakan bedah dan sudah diakui oleh FDA yang fungsinya untuk membantu mengencangkan kulit dan area tubuh yang dikehendaki. Jadi sangat aman sekali ya kan Dok? Betul Kak Sally. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung komen di IG live-nya kita. Cukup komen, nanti kita akan bantu jawab. Nah sambilan tunggu mungkin di klinik ini lagi ada promo gak ya Dok? Iya, bulan Oktober udah selesai beberapa hari lagi dan sekarang tanggal 28 Oktober. Tahu nggak sekarang hari apa? Sekarang hari Sumpah Pemuda. Betul sekali. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Nah, untuk promo bulan Oktober kita ada nih Kak Sally, beli 10 dapat 10, jadi dapat 20 treatment. Wow, very special price ya. Jadi kalian cukup bayar sekian langsung dapat Dapatnya 20 kali treatment. Lebih, betul. Ini promonya sangat jarang sekali loh. Selama saya berlangganan dengan SK Klinik ini gak pernah ada promosi kayak gini. Jadi ini super special ya kan Dok? Jadi tunggu apa lagi? Ini hanya promo di bulan Oktober dan tinggal menghitung hari selesai promonya. Buruan. Oh, buruan. Iya, tinggal beberapa hari. Jadi bulan ini sampai tanggal 31 ya, masih ada lah waktu untuk gajian sama treatment di sini. Iya, betul. Sebelum promonya habis dan menyesal kemudian, lebih bagus tinggal beberapa hari lagi dapatkan promonya, tinggal datang ke SK Klinik dan treatment apapun yang dibutuhkan itu tersedia. Oh ya Dok, kalau misalkan RF untuk double chin bisa? Bisa. Oh, berarti all in one ya, bisa Iya. satu tubuh. Lalu kalau di klinik itu ada gak sih RF untuk langsung full body gitu? Full body juga ada. Wow, very special. Jadi kalau misalkan ini nih, kan tadi dokter bilang seminggu sekali harus ngerjain. Iya, benar. Berarti pas banget dong buy 10 get 10 ini untuk langsung ngerjain habis RF. berarti. Ya langsung habis. Dihabiskan dalam waktu 1 bulan. 1 bulan berarti 4 ya, tinggal beberapa kali sesi aja itu hasilnya bisa terlihat. Paling enggak kita anjurkan 5-6 kali sesi Kak Sally, karena emang dengan sesi pertama itu sudah terlihat hasil. Cuma untuk maintenance-nya dan hasil yang lebih optimal, rutin lakukan seminggu sekali dan dapatkan hasil yang diinginkan. Berarti selain olahraga itu ya bisa dibantu dengan RF lah. Mungkin karena lagi ada waktu ya datang ke SK Klinik untuk RF. Kadang juga nggak semua orang rajin olahraga. Sama kayak saya. Ya, Jadi malu. nggak semua orang rajin olahraga
hasil yang lebih terlihat. Nah itu bisa dibantu dengan radiofrekuensi. Kita menggunakan alat yang menghasilkan gelombang tertentu yang dapat menginduksi kontraksi dari kolagen. Jadi tubuhnya akan lebih kencang dan kerutan yang ada di wajah biasa pada usia 40 tahun ke atas kerutan sudah mulai kelihatan banget tuh pas sekali dibantu dengan radiofrekuensi ya bisa samar dengan rutin. Ya apalagi kalau misalkan kondisi kulit orang itu kan gak semuanya sama ya, ada yang kayak kalau udah diet kulitnya tetap kencang, terus ada yang kayak kulitnya agak kendur gitu, apalagi kalau dietnya itu kayak ekstrim banget. Iya benar. Jadi pada seseorang yang berat badannya turun, ada yang turunnya secara perlahan, ada juga yang turunnya ya nggak tahu mereka mengkonsumsi apa di luar sana, jadi turun berat badannya drastis tiba-tiba, itu lapisan kulitnya bisa mengendur dibandingkan yang berat badannya turun secara perlahan-lahan. Jadi untuk seseorang yang sudah menurunkan berat badan tapi kulitnya terasa kendur, itu bisa dibantu kencangkan dengan radiofrekuensi. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Putri Siregar. Dok mau tanya, kalau buat muka yang beruntusan, bagaimana ambil treatment? Bagusnya ambil treatment apa? Oh, untuk keluhan kulit beruntus ya? Iya. Untuk Kak Putri, pertama kita harus pastikan dulu kondisi kulitnya bagaimana. Apakah ada kondisi kulit yang sensitif atau normal atau oily? Itu dikonsultasikan langsung pada dokternya. Nanti untuk treatment beruntus, kita akan berikan krim khusus yang untuk mengatasi beruntusnya. Biasa kandungannya ada kandungan yang mengangkat sel-sel kulit mati karena terbentuknya beruntus itu karena adanya penyumbatan pori-pori. Penyumbatan pori-pori tadi secara umum bisa karena adanya sel-sel kulit mati. Jadi penggunaan krim khusus yang kita punya adalah M-Dermatic, itu bisa membantu mengatasi keluhan kulit Kak Putri yang memiliki beruntus. Tapi konsultasikan dahulu ke SK Klinik ya. Tapi selain itu juga bisa melakukan treatment facial di SK Klinik yang nge-treat beruntusannya juga ya dok? Iya benar, kita juga punya treatment khusus untuk beruntusan, tapi dikonsultasikan dahulu kulitnya sesuainya bagaimana. Nanti kalau misalnya ada komedo, bisa diekstraksi komedo, atau beruntus lainnya bisa penggunaan krim. Karena kalau misalnya beruntusnya bukan karena komedo, itu mau dipencet gimana pun hasilnya nggak akan maksimal. Iya. Jadi mesti penggunaan krim-krim tertentu untuk mengatasi beruntusan di wajahnya. Jadi kalau Kak Putri nggak perlu ragu-ragu untuk datang ke SK Klinik, cukup datang ke SK Klinik dan konsultasikan pada kita di SK Klinik. Nanti kita dapat pilihkan treatment nih untuk mengatasi kondisi kulitnya. Atau kalau misalkan nggak ada waktu juga bisa WhatsApp ya, via online. Bisa DM di IG-nya kita juga, nanti kita bisa lakukan konsultasi online. Instan sekali ya zaman sekarang. Karena sekarang lagi wabah juga, jadi orang-orang sebagian masih takut yang keluar, jadi lebih aman kalau misalnya ada halangan untuk datang ke klinik bisa langsung DM dari IG-nya kita yang ke IG SK, nanti kita akan bahas dan bisa melakukan konsultasi online. Nah tadi dokter juga ada bahas produk tentang MD Dermatics ya, selain untuk wajah dia pasti ada untuk tubuh juga kan, seperti apa dok? Nah kita juga punya produk MD Dermatic yang fungsi untuk melembabkan dan mencerahkan. Biasanya nih Kak Shirley, orang-orang kan pengen mencerahkan tapi takut suntik. Iya betul. Sedangkan untuk treatment mencerahkan rata-rata orang melakukan penyuntikan vitamin ataupun antioksidan yang fungsinya untuk mencerahkan kulit. Nah kita MD Dermatic juga punya produk yang khusus untuk tubuh kita, mulai dari maskernya serta juga lotion yang fungsinya untuk mencerahkan kulit. Jadi untuk teman-teman yang pengen kulitnya lebih cerah, lebih sehat tapi takut untuk melakukan suntikan, itu bisa dibantu dengan penggunaan lotion dan maskernya dari MD Dermatic, itu Pure Glow dan Pure White. Gitu deh. Mantap sekali ya. Cukup. Ya, banyak banget treatment-treatment yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah yang ada pada teman-teman SK Lovers. Mungkin ada yang bertanya lagi bisa langsung komen di IG kita, nanti kita akan bantu jawab ya. Atau jangan sungkan untuk kirim DM ke kita juga, nanti bakal dibalas sama staffnya SK Klinik, betul? Betul sekali. Nah ini free consultation, gak ada kena charge apa-apa ya Bang? Enggak kok, aman. Ini kalau mau lebih jelasnya ini dokter lagi live juga, bisa langsung tanya. Mungkin ada pertanyaan?
Kalau Kak Shirley sendiri gimana nih komentarnya untuk hasil radio frekuensinya kita? Kalau komentar saya sih puas dok. Saya puas banget. Soalnya ya udah dibilang kurusan kan, saya senang juga. Saya juga senang. Udah dapat komentar positif dari teman-teman. Ini juga saya bawa teman-teman saya untuk treatment di SK Klinik. Banyak yang berminat. Iya. Jadi teman-teman Kak Shirley ya mumpung ada diskon ya Kak ya? Iya. Ada diskon. Ada Sayang diskon, sekali promo kalau yang misalkan besar. gak ada ikut ini perfect 10 loh. Jadi buy 10 get 10. Iya, betul sekali. Hanya ada di bulan Oktober ini. Iya. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Oke, dari SK Lovers sudah belum ada yang ingin bertanya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dan kurang jelas, bisa DM dari IG SK Kliniknya langsung ya. Nanti kita akan bantu jawab di sana. Oke, atau Kak Shirley ada yang masih ingin ditanyakan nih? Ingin ditanyakan ya. Nah mungkin sekalian ini kan topiknya tentang RF nih. Ya. Bisa gak kalau sekalian tentang mesolipo? Nah buat teman-teman yang nonton di sini mungkin ingin tahu kenapa sih harus gabungin mesolipo dengan RF? Ya. Jadi kalau untuk RF dia tidak secara langsung menghancurkan lapisan lemaknya, tapi dengan mesolipo injection dia dengan zat khusus itu bisa menghancurkan lemak di daerah yang disuntik. Jadi kalau misalnya nih lemaknya sudah hancur tapi mulai terasa kulitnya mengendur karena lapisan lemaknya yang hilang, itu bisa dibantu dikencangkan dengan radiofrekuensi. Jadi dengan kombinasi hasilnya juga akan lebih maksimal. Saya sudah jelas dok. Aman ya? Aman. Karena udah beberapa kali buat juga ya. Jadi ya saya mendapatkan hasilnya juga, dan SK Klinik itu memang sudah dipercaya sama saya untuk mengerjakan mesolipo dengan RF. Iya. Oke. Nah, karena tidak ada pertanyaan berikutnya, kita bisa tutup ya. Boleh dok. Oke, Kak Shirley terima kasih banyak sudah ikut live bareng kita di SK Klinik hari ini. Nah, saya terima kasih banyak juga untuk dokter, untuk segala treatment yang udah direkomendasi sama dokter, dan untuk hasil yang sangat instan yang dikasih sama dokter juga. Ya, instan dan tetap bertahap. Oh ya, betul. Jangan lupa. Iya. Oh, tidak lupa dengan olahraga dan makan makanan sehat. Betul sekali. Oke, Scholopers, sekian IG Live-nya kita. Ketemu lagi untuk IG Live SK Klinik minggu depan ya. Bye.